Kenalin, dia adalah wanita hebat, cerdas, dan inspiratif. Namanya Nisa Mutia, dan yang biasa disapa Miss Nisa. Tapi tunggu, disematkannya kata Miss pada nama panggilannya bukan semata-mata hanya untuk nilai estetika biar keren saja. Tapi karena beliau berprofesi sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP 32 Kota Tangerang. Selain jadi guru SMP 32, beliau juga adalah guru sukarelawan untuk program Rumah Zakat. Sebelumnya, Rumah Zakat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional. Dan juga Rumah Zakat berfokus pada penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Nah, di program Rumah Zakat, Miss Nisa ikut menjadi sukarelawan sebagai guru les yang berfokus pada anak-anak yatim piatu, dan duafa. Keseharian Miss Nisa memanglah seru dan menyenangkan, karena bisa bertemu dan berinteraksi dengan anak muridnya setiap hari. Tapi di balik tawa dan senyumnya, ada rasa lelah hati, lelah pikiran, dan lelah yang tak terbayangkan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan bagi anak yang tidak mampu dan untuk mencapai tujuan yang ia ingin capai sedari dulu. Untuk tahu apa penyebab Miss Nisa mau jadi sukarelawan di Rumah Zakat dan usaha Miss Nisa bagi Rumah Zakat dan juga apa tantangannya, mari langsung saja kita wawancari. Apa motif Miss Nisa jadi sukarelawan sebagai guru les di Rumah Zakat? Motif alasan ya, mungkin alasannya karena dia kan Rumah Zakat itu yang ini ya, program yang beasiswa anak juara itu dia khusus untuk anak yatim dan duafa, berarti anak yang tidak mampu kan, atau anak yatim. Motifnya mungkin kayak dulu kan aku juga sama ya, aku juga dulu orang tua aku, bapak aku tepatnya ya meninggal waktu aku masih sekolah, jadi kayaknya kayak aku jadi tahu lah gimana perasaan mereka, jadi pengen ya sedikit membantu aja sih kayak gitu. Apa hal yang paling seru yang membuat Miss Nisa semangat jadi sukarelawan di Rumah Zakat? Apa? Hal yang paling seru menjadi sukarelawan? Yang seru ya sama kayak ngajar kalian aja ya, kayak ngajar di sekolah, bisa ketemu sama anak-anak, bisa belajar, tapi belajar yang nggak serius-serius amat, karena kan dia di kita itu kan sebulan 2 kali ya, jadi nggak mesti bukan pelajaran yang di sekolah, karena kan di sekolah kan udah banyak belajar, makanya cuma kayak ngaji, hafalan, terus kayak praktek sholat gitu. Jadi seru aja sih karena ketemu anak-anak kan. Kalau manusia ya, kalau kita ngadepin manusia kan beda-beda, jadi ya pasti tiap hari beda-beda juga gitu. Apa kesulitan yang paling besar saat Miss Nisa rasakan, misalnya sulit mencari orang yang benar-benar butuh atau sulit dapat dana gitu? Kalau dana kan karena kita kan udah dinaungi sama Rumah Zakat ya, jadi dananya insya Allah karena kan ini kan beasiswanya itu setiap bulan. Nah beasiswanya itu untuk biaya mereka sekolah, biaya sekolah, misalnya kayak ada SPP, kalau di negeri kan pasti udah gratis ya, atau misalnya buat biaya yang lain seperti seragam dan lain-lain, pokoknya kayak gitu, atau misalnya buat buku, tas, keperluan sekolah. Kalau dananya udah pasti ada, karena kan kita udah ada lembaganya kan, Rumah Zakat udah ada. Jadi mereka yang mencari dana, kita cuma menyalurkan. Jadi di tempatnya Miss Nisa itu ini kan dia kayak kayak per kecamatan ada. Nah, di Kecamatan Benda kebetulan di Rumah Miss Nisa. Nah, di Rumah Miss Nisa ini jadi udah tiap bulan itu udah pasti ada dapat. Nah, justru yang susah itu bukannya dananya, tapi orang yang mau nerima. Jadi kalau mereka itu kayak sebenarnya kayak mungkin mereka udah seminggu udah belajar tuh kan di sekolah, jadi kayak mereka tuh kadang males datang buat les, datang ke pembinaan gitu. Justru susah nyari anaknya, bukan nyari dananya gitu sih. Selain uang, apa bantuan lain misalnya semangat atau nasihat yang Miss Nisa berikan kepada orang yang dibantu? Kalau selain uang kan dia banyak programnya ya kalau Rumah Zakat. Selain uang yang beasiswa yang tiap bulan itu, mereka juga ada kayak lebaran yatim kan ada tuh ya, lebaran anak yatim, terus kayak Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di Idul Fitri dia ada program yang namanya kado lebaran yatim, jadi nanti mereka dapat kayak bingkisan, kayak alat tulis, kue, karena kan itu mau lebaran. Kalau Idul Adha mereka kayak dapat daging kemasan, itulah kornet gitu. Kalau nasihat sih ya kita sharing aja sih gitu.
bagaimana caranya Miss Nisa meyakinkan orang yang memberi zakat atau uangnya benar-benar sampai ke tangan yang tepat? Oh, meyakinkan. Tadi kan seperti yang tadi Miss Nisa bilang ya. Karena kalau ini kan kita udah kerjasamanya sama rumah zakat. Jadi dananya bukan Miss Nisa yang nyari. Nah, jadi dia itu mereka kan yang jadi namanya amil. Jadi amil rumah zakat itu yang mencari dana. Kalau Miss Nisa cuma menyalurkan. Apa tadi? Terus? Kapan Miss Nisa merasa program rumah zakat ini sudah berhasil? Oh iya, karena kita kan ini terorganisir ya, kayak kita jadi punya laporan. Jadi tiap minggu laporan pembinaan, terus tiap bulan juga ada foto profil anak-anak yang menerima beasiswa. Terus mereka juga ngasih sebelum gabung di rumah zakat ini di binaan kalau Korwil Benda, mereka kayak ngasih KTP orang tua. Jadi emang bener-bener orangnya ada. Terus tiap bulan atau per semester juga di-upgrade, ada rapot sendiri. Kayak kalau kamu kan rapot PTS, rapot sekolah, dia juga ada rapot binaan anak rumah zakat. Tuh, jadi ada laporannya, ada foto profilnya. Jadi emang bener-bener orangnya ada gitu, Pino. Apa harapan Miss Nisa untuk kedepannya untuk rumah zakat? Rumah zakat, karena ini kan aku udah lama banget ya gabung di rumah zakat. Sebenarnya awalnya itu korwilnya ya, ketua korwilnya itu kan kakaknya Miss Nisa ya. Jadi aku mah cuma mentor, istilahnya mentor itu kayak guru, cuma ikut sebagai membantu mengajar. Kalau harapannya kepada rumah zakat, dulu tuh mereka kayak besar banget kan, jadi banyak sekali anak-anak sekolah yang bisa mendapatkan manfaat dari rumah zakat. Mungkin karena sekarang juga banyak filantropi atau kayak lembaga-lembaga zakat yang lain ya. Jadi kayaknya sih ya semoga masih bisa terus ada, terus bisa membantu lebih menyebarkan banyak manfaat buat orang-orang di Indonesia. Karena kan ini dia rumah zakat itu nasional, jadi nggak cuma di Tangerang. Jadi Tangerang itu cuma cabang, pusatnya itu ada di Jawa Barat. Jadi di setiap provinsi ada gitu, Pino. Jika Miss Nisa boleh berpesan satu hal tentang anak bunda zaman sekarang atau masyarakat, apa pesan-pesannya? Pesan ya, apa ya? Kayak ini ya. Apa ya? Pesannya kayak ini sih, kayak kan kalau rumah zakat itu kan kayak kita berbagi lah ya untuk orang yang membutuhkan. Kayak mereka kan menyalurkan. Kalau misalnya pertama, kalau kita nggak bisa, kita nggak punya harta lebih atau kita belum mampu, kayak misalnya kita masih sekolah atau masih belajar, belum mampu ngasih pakai materi, bisa pakai tenaga kita gitu, minta pakai tenaga aja, bantu ngajar atau jadi relawan. Terus kalau misalnya kan ini tentang kebaikan berarti ya, kalau berbagi gitu kan tentang kebaikan ya. Katanya kalau di Al-Quran itu ya, kebaikan yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya Pino bantu orang nih, Pino misalnya ngasih bantuan ke orang, sebenarnya kebaikan yang Pino lakukan itu bukan buat orang yang Pino bantu, tapi buat Pino sendiri. Karena apa? Karena kenapa buat Pino? Karena itu kan pahalanya buat Pino nggak sih? Iya kan? Jadi kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak menemukan orang baik ya, kita jadi orang yang baik. Miss gitu ya. Iya. Iya, sama Vino, dadah.